Baik, kali ini faktor yang akan dibahas adalah konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Yang pertama adalah pengaruh konsentrasi. Alat dan bahan: cuka, soda kue, 3 balon dengan warna yang berbeda, dan botol plastik. Pertama, siapkan botol plastik, lalu masukkan cuka ke dalam botol. Beri tanda pada botol agar takarannya sama. Lalu masukkan soda kue ke dalam balon. Jika kalian tidak punya corong, kalian bisa membuatnya dari kertas seperti ini. Masukkan soda kue ke balon pertama 1 bungkus, balon kedua 2 bungkus, dan balon ketiga 3 bungkus. Kemudian, masukkan ujung balon ke ujung botol dengan posisi soda kue tidak masuk ke dalam botol. Lalu gunakan stopwatch untuk menunggu balon mana yang menggelembung paling besar. Kesimpulannya adalah terlihat bahwa balon hijau lebih besar daripada balon ungu dan abu-abu. Perbedaan jumlah soda kue dan cuka mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan adalah 1. Kulit telur, 2. Cuka, 3. Gelas plastik. Cangkang telur yang pertama yaitu dipotong setengah. Cangkang telur yang kedua dipotong kecil dan cangkang telur yang ketiga dipotong menjadi serbuk. Langkah pertama, tuangkan cuka ke dalam gelas plastik dengan jumlah yang sama. Setelah itu, lalu kita bisa amati reaksinya. Pada gelas cangkang pertama, terjadi reaksi setelah 10 menit. Pada gelas cangkang kedua, terjadi reaksi setelah 7 menit. Pada gelas cangkang ketiga, terjadi reaksi setelah 2 menit. Kesimpulannya, semakin besar luas permukaan cangkang telur, maka reaksinya akan berlangsung semakin cepat. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan cangkang telur, maka reaksinya akan berlangsung semakin lama. Selanjutnya adalah laju reaksi yang diakibatkan oleh suhu. Bahan-bahannya: pertama, teh celup, kedua, air panas dan air biasa, ketiga, gelas plastik. Siapkan air panas dan air biasa. Setelah itu, masukkan teh celup pada gelas yang berisi air panas dan air dingin. Setelah itu, amati reaksinya. Pada air panas memerlukan waktu 42 detik, sedangkan pada air dingin memerlukan waktu 1 menit 30 detik. Berdasarkan pengamatan, kita dapat melihat bahwa peningkatan suhu menyebabkan peningkatan kecepatan laju reaksi. Pada suhu yang tinggi, molekul-molekul pada zat bergerak lebih cepat, sehingga menyebabkan kemungkinan untuk terjadinya ketemukan semakin besar.
Yang terakhir adalah katalis. Alat dan bahan: cuka, pemutih, staples, gelas plastik. Tuangkan cuka ke dalam gelas dengan ukuran yang sama. Setelah itu, masukkan pemutih ke dalam salah satu gelas dengan takaran yang sama. Setelah itu, masukkan staples ke dalam gelas. Amati reaksi. Kesimpulan, gelas yang berisi pemutih dan cuka lebih cepat bereaksi dibandingkan gelas yang hanya berisi cuka, dikarenakan pemutih bersifat katalisator kepada cuka yang bersifat korosif. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.